Secara bertahap, jemaah calon haji asal Indonesia pemirsa telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Dan seperti apa kondisi para jemaah saat ini? Sudah bergabung bersama kami rekan Maruf El Rumi di Madinah, Arab Saudi. Selamat siang, Maruf. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Sekarang, Maruf, ya Kamis besok ini jemaah ya, rencananya akan melaksanakan mikat. Saat ini sudah sejauh mana persiapannya? iya, besok jamaah haji mulai bergerak untuk mikot dan kemarin juga dari panitia pelaksana ibadah haji Indonesia sudah melakukan survei ke beberapa tempat, termasuk salah satunya adalah ke Bir Ali yang akan digunakan mikot untuk jamaah haji Indonesia dari Madinah. Total lebih dari 1.000 jamaah haji akan bergerak bersama-sama dibagi dalam 2 kloter dan kemudian mereka bergerak ke Mekah. Yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana kemudian timing yang coba diatur oleh panitia pelaksana ibadah haji, bagaimana caranya supaya mikot ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya misalnya ketika para jamaah haji lansia mungkin disarankan untuk mereka tidak perlu turun dari bis terlebih dahulu untuk mengambil mikot di Bir Ali, tapi cukup mereka bisa berada di atas bis supaya tidak terlalu menguras energi, tidak terlalu menguras waktu, karena kita tahu bahwa situasi mikotnya cukup luas sehingga khawatirnya ketika jamaah haji lansia itu mereka turun, khawatirnya justru mereka akan tersesat dan sulit untuk bisa dideteksi. Itu menjadi salah satu antisipasi yang sangat penting karena kita tahu bahwa jamaah haji lansia di tahun ini terbilang cukup banyak sekali. Nantinya dari mikot ini di Bir Ali akan dibagi menjadi dua tempat. Artinya 2 tempat adalah bahwa untuk laki-laki dan kemudian untuk perempuan. Untuk laki-laki akan mengambil di pintu 1 sampai kemudian 5, sementara untuk perempuan akan mengambil di pintu 6 dan 10. Jadi harapannya nanti mikot ini bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar, dan tentu saja tidak ada halangan yang cukup serius. Setelah nanti para jamaah haji mengambil mikot di Bir Ali, mereka akan bergerak ke Mekah untuk transit terlebih dahulu di hotel, menempatkan barang-barang mereka, termasuk juga koper mereka, mendapatkan kunci kamar, dan kemudian mereka mulai mendapatkan pembagian kamar. Setelah mereka menempatkan barangnya di hotel, kemudian baru mereka melakukan ibadah umroh wajib. Nah, yang menarik adalah bahwa karena jarak antara hotel kemudian dengan Masjidil Haram itu berjarak sekitar 1 sampai 1,5 kilometer, maka jamaah haji akan diangkut dengan bis sholawat. Dari bis sholawat itu mereka bergerak ke Masjidil Haram untuk kemudian mulai melakukan ibadah umroh. Pelaksanaan ibadah umroh, kita tahu bagaimana memang ada tawaf, kemudian juga ada sa'i, dan baru kemudian diakhiri dengan tahalul. Kita berharap bahwa pelaksanaan ini jadi salah satu test case awal setelah jamaah haji hampir selama 1 pekan sudah berada di Madinah, dan memang selama ini ketika di Madinah, jamaah haji lebih banyak melaksanakan ibadah-ibadah yang lebih bersifat sunnah, seperti misalnya mereka ke Raudhah, mereka melakukan ibadah sholat arba'in, dan kemudian mereka juga melakukan ziarah ke Baqi. Jadi ketika mereka di Makkah, maka ini sudah menjadi salah satu rangkaian pelaksanaan dari ibadah haji tamattu. Berbeda misalnya dengan yang dilakukan petugas. Ketika petugas yang berada di Madinah, mereka mendarat di Jeddah dan kemudian langsung melakukan umroh wajib di Makkah, baru kemudian ke Madinah. Tetapi untuk jamaah haji yang memang mereka mendarat di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, mereka berada di Madinah terlebih dahulu, melakukan ibadah sunnah arba'in terlebih dahulu, baru kemudian bergerak ke Makkah. Jadi rangkaiannya agak sedikit berbalik, dan ini menjadi salah satu awal bagaimana nantinya apakah fisik jamaah haji cukup siap untuk melaksanakan sa'i, apakah fisik ibadah haji cukup kuat untuk melaksanakan tawaf, karena ini menjadi sangat penting sekali dan menjadi concern dari Kementerian Agama. Jauh-jauh hari dari bidang kesehatan juga sudah memperingatkan agar jamaah haji menjaga kondisi mereka, tidak usah terlalu melaksanakan untuk ibadah umroh di Madinah, tapi lebih berfokus persiapan mereka untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang menjadi rangkaian dari ibadah haji di tahun 2023 ini. Selebihnya untuk update juga bahwa kabar terakhir ada satu lagi jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia tadi malam pukul 23.00. Ini membuat jumlah jamaah haji yang meninggal total berjumlah 5 orang. Setelah sebelumnya ada 4 orang yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian total sudah ada 115 kloter yang mendarat di Madinah dengan total jamaah 43.000. Baik, saat ini bisa disampaikan kepada kami situasi dan juga kondisi kesehatan dari para jemaah, karena mengingat perbedaan suhu yang cukup ekstrim. Kalau tidak salah kemarin juga saya sempat membaca itu kurang lebih 40 derajat Celcius.
Betul, ini yang juga menjadi salah satu tantangan untuk jamaah haji Indonesia. Kalau di terakhir-terakhir memang sekarang ini dalam 1 minggu terakhir mungkin masih ada adaptasi, suhunya masih sekitar antara 39, 40. Tetapi dalam 1 pekan ke depan saya sempat tadi melihat prediksi cuaca untuk di Madinah akan lebih dari 40 derajat. Bahkan dalam seminggu mungkin akan 43 dan beberapa warga yang sempat saya tanya mengatakan kemungkinan besar akan mencapai di atas 45 derajat karena proses transisi dari musim dingin ke musim panas sudah mulai beralih ke musim panas sehingga pasti itu akan berpengaruh secara suhu. Karena itu berkali-kali bagaimana tim kesehatan melakukan pemantauan, kemudian tim kesehatan melakukan edukasi, tim bimbat atau bimbingan ibadah haji juga mereka melakukan edukasi agar jamaah haji benar-benar memilih mana ibadah yang harus dilakukan di luar hotel atau kemudian ibadah haji yang dilakukan di dalam hotel. Nah, terkait dengan bagaimana nanti pelaksanaan untuk ibadah umroh ketika jamaah haji sudah bergerak di sana, tim kesehatan juga sudah mempersiapkan timnya untuk mereka berjaga-jaga, melakukan pemantauan, kemudian melakukan edukasi, termasuk apa yang harus dibawa jamaah haji untuk menghadapi situasi suhu yang cukup panas. Misalnya, jamaah haji selain diharapkan untuk selalu meminum air putih, entah itu sedikit-sedikit tapi rutin atau kemudian 2 teguk, 3 teguk, tapi secara kontinu dilakukan. Yang kedua adalah membawa payung ultraviolet. Ini diharapkan untuk bisa sedikit menahan atau kemudian membantu untuk bisa menahan panas yang memang cukup menyengat. Jadi sudah beberapa edukasi yang dilakukan dan sejauh ini juga bagaimana koordinasi kerjasama yang dilakukan oleh petugas bimbingan haji, ketua kloter, jamaah haji dan grup mereka sejauh ini bisa dikatakan berlangsung dengan baik sehingga kita harapkan umroh pertama yang dilakukan oleh jemaah haji Indonesia bisa berlangsung dengan baik. Baik, terima kasih rekan Maruf El Rumi yang melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih dan jaga kesehatan. Terima kasih.